jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan. Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan selain sudah menopause pada saat itu? Pun demikian, secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku, harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmati Rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf, itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya. Bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan. Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Quran surah kedua, ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, diwajibkan atasmu berperang. Dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda. Perang melawan nafsu. Jangan berprasangka yang buruk. Jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abdahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria. Tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Kata Allah, perhatikan. Ingat-ingat, dalami, pahami. Ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama
yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu Akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu Akbar. Anda kebayang nggak keindahan kalimatnya, sastranya? Ya, saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga, dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan, sampai sepuh, tapi nggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak. Apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang, dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi. Maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak. Apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam. Cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan, ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepadamu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imraati aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofos dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini,
Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun. Dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi? Amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan. Yang saat mengerjakan amalan itu, hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihissalam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qaimun, masih sholat, yusolli, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka tertiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah monofos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan, ya. Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hei, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, nggak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21.
Al-Anbiya, kisah para nabi. Ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qur'annya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insya Allah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa, jangan simpel saja ya Allah pengen begini, tidak. Minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk, ya. Wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.